Kerja BRI untuk tahun 2021 nanti, Pak Sunarso? Nah, 2021 ada beberapa faktor ya mungkin ya. Saya lihat yang dari paling luar faktornya adalah Pilpres di Amerika sudah selesai dan kemudian dimenangkan oleh Demokrat. Pasti nanti kebijakannya itu berpengaruh terhadap perekonomian global ya, terhadap perekonomian global. Itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kita domestik karena kita masih bertransaksi ekspor impor menggunakan dolar dan kemudian dolar yang biasanya membawa pengaruh itu secara langsung dan pasti pengaruhnya nanti ke suku bunga dan lain-lain. Terus kemudian kita melihat bahwa lowering interest rate saya kira mungkin masih akan berpengaruh dan kemudian berikutnya hal-hal yang mungkin harus kita waspadai adalah bahwa ya memang benar sudah ada vaksin dan kemudian itu akan sangat paling tidak memberikan confident, memberikan rasa aman gitu ya, bahwa orang akan tetap melakukan kegiatan ekonomi secara mengikuti ketentuan-ketentuan new normal. Jadi vaksin itu memberikan rasa aman orang untuk tetap beraktivitas ekonomi, meningkatkan proses aktivitas interaksi ekonominya. Itu juga hal-hal yang positif. Namun demikian saya kira belum ada hal yang menjamin secara pasti bahwa ke depan situasinya lebih baik. Oleh karena itu kita hanya bisa berharap bahwa 2021 mungkin lebih baik, maka saya berani menarget lebih tinggi daripada tahun ini. Kalau tahun ini kan kita shock gitu, tiba-tiba datang pandemi. Tapi kemudian kita sudah merespon challenge itu dengan strategi-strategi penyesuaian-penyesuaian adaptasi. Maka ujungnya adalah tahun depan kami memproyeksikan pertumbuhan kredit sekitar 7%. 7% di tahun 2021. Baik, Pak Sunarso, hari ini BRI mencapai milestone 125 tahun. Lalu ke depan apa yang ingin dicapai oleh BRI apabila dikaitkan dengan the most valuable bank in Southeast Asia dan juga home to the best talent? Ya, jadi kami itu melakukan transformasi yang blueprint-nya kami susun di 2016 dulu. Dan kemudian aspirasinya adalah waktu itu ada dua. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa usaha apalagi di BUMN kita harus memang mencari duit tapi juga harus mencari nama baik. Kemudian kita harus create economic value, financial value, tetapi kita juga jangan lupa create social value yang berarti bermakna banyak bagi masyarakat. Maka kemudian visi kita adalah to be the most valuable bank in Southeast Asia, itu pasti adalah economic value, dan kita juga ingin menjadi rumah ya, home to the best talent, jadi rumah bagi the best talent di Indonesia. Maka itu nama baik ya, itu nama baik. Maka kemudian ke depan supaya semua itu terjangkau, maka kemudian karena ada COVID ini, maka pastilah kita melakukan penyesuaian ataupun revisi terhadap visi itu. Gitu. Tetapi value yang kita create tetap konsisten, bahwa kita ke depan ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Maka kemudian transformasi tetap kita fokuskan kepada digitalisasi proses bisnis supaya efisien dan kemudian juga meng-create value baru melalui penemuan bisnis model baru. Dan kemudian transformasi yang berikutnya adalah di culture karena mindset kita harus kita sesuaikan dalam bekerja dengan cara-cara kerja yang mungkin eranya nanti serba digital. Tujuan utamanya adalah melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Maka kemudian kita juga cari pusat-pusat pertumbuhan baru, sumber-sumber pertumbuhan baru. Kalau masyarakat sebanyak mungkin berarti ada banyak masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan. Itu juga akan kita jadikan sasaran untuk menjadi sumber pertumbuhan baru. Demikian.